Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, senang sekali dapat berjumpa dengan Anda. Nampaknya seperti ada sesuatu yang penting sehingga kamu menghubungi saya. Iya Mas, sebelumnya saya mohon maaf. Apakah Mas memiliki waktu luang untuk hari ini? Kebetulan hari ini saya tidak punya banyak kegiatan ataupun janji dengan orang lain. Bagaimana? Apakah Anda ingin menyampaikan sesuatu pada saya sekarang? Iya, sejujurnya saat ini saya sedang mempunyai masalah yang cukup mengganggu pikiran saya gitu Mas. Kamu menyampaikan bahwa sedang menghadapi masalah yang cukup mengganggu pikiranmu. Jika kamu tidak keberatan, cobalah untuk menceritakan permasalahan itu pada saya. Sejujurnya saya bingung. Saya tuh harus memulai menceritakan permasalahan ini dari mana? Karena permasalahan ini sudah berlangsung selama beberapa hari. Masalah tersebut sudah berlangsung selama beberapa hari. Pasti Rahma merasa sangat tidak nyaman, bukan? Hmm, ya benar. Memang itu yang saya rasakan hingga saat ini. Saya kurang nyaman seperti itu dengan kondisi saat ini. Saya bisa mengerti bagaimana perasaan. Oleh sebab itu, cobalah kamu ceritakan kepada saya apa yang menjadi masalah tersebut. Ya, jadi begini, saya tuh merasa kesulitan dalam belajar. Akhir-akhir ini saya sangat sulit gitu untuk berkonsentrasi dalam belajar. Bahkan minggu yang lalu nilai UTS mata kuliah saya eh, remedi gitu. Lalu bagaimana? Ya, saya benar-benar merasa bingung. Kayak terkadang saya juga malu begitu terhadap nilai saya. Jika boleh tahu, apa yang menyebabkan timbulnya perasaan seperti itu dan malu terhadap teman-temanmu? Saya malu karena keadaan saya. Bahkan terkadang saya merasa kecewa dan bingung terhadap diri saya sendiri. Hari ini pun saya mendapatkan nilai yang jelek, sedangkan teman saya mendapatkan nilai yang bagus. Lalu, jika kamu merasa bingung dan kecewa pada dirimu sendiri, serta malu terhadap teman-temanmu, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya lebih banyak di kelas. Saya merasa minder dengan teman-teman saya yang prestasinya sangat bagus. Terkadang saya juga sering melamun sendiri. Saya sangat memahami bagaimana perasaanmu, tetapi apakah dengan kamu menjauh dari teman-teman dan hanya terdiam diri dalam kelas menjadikan perasaanmu menjadi lebih baik? Hmm, tentu saja tidak. Saya merasa takut jika saya tidak dapat menyeimbangi eh, kepintaran teman-teman saya dan saya juga takut jika tidak dapat mengikuti materi perkuliahan dengan baik. Baiklah, tetapi sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, jika tidak salah dalam memahami permasalahanmu, tadi kamu mengatakan bahwa kamu merasa kesulitan dalam belajar. Kemudian, baru saja kamu juga mengatakan bahwa kamu malu terhadap teman-temanmu karena khawatir tidak dapat menyeimbangi dan mengikuti materi perkuliahan dengan baik. Sebenarnya, yang manakah yang menjadi permasalahan paling penting dan mengganggu pikiranmu? Sebenarnya semuanya, karena kedua permasalahan ini benar-benar membuat saya merasa terbebani. Tetapi memang yang paling penting sebenarnya adalah masalah yang berkaitan dengan kesulitan belajar saya. Keadaan ini benar-benar membuat saya takut akan masa depan saya. Saya takut jika tidak berhasil dalam kuliah ini, dan saya juga tidak ingin membuat kedua orang tua saya kecewa. Baiklah, ternyata kamu sudah mampu memahami permasalahan yang sedang kamu hadapi. Ya, saya sudah paham, tetapi terkadang saya merasa bingung apa yang harus saya lakukan seperti itu. Sekarang begini, bukankah yang menjadi niat dan tujuanmu mengikuti perkuliahan di kampus ini adalah untuk belajar dan menuntut ilmu? Gitu? Iya, itu memang tujuan saya kuliah di kampus ini, yaitu untuk menuntut ilmu
dan belajar sebagai bekal masa depan saya kelak. Kamu mempunyai niat dan cita-cita yang bagus. Saya sangat senang mengetahui niat itu. Lalu, sudahkah kamu memiliki cara untuk mengatasi permasalahan itu? Saya benar-benar masih bingung. Oleh sebab itulah saya datang menemui Mas meminta bantuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. Baiklah, jadi begini, saya dapat memahami bahwa keadaan yang seperti ini bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Akan tetapi, sesungguhnya kamu tidak perlu merasa malu dengan keadaan saat ini. Kamu harus tetap semangat dalam memperbaiki cara belajarmu. Kenapa begitu? Coba sekarang kita pikirkan dan renungkan hal ini bersama-sama. Kamu masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti kuliah di kampus ini. Bukankah itu hal yang sangat luar biasa? Tidak semua orang memiliki kesempatan itu. Kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjut. Banyak anak-anak di luar sana yang ingin meneruskan pendidikan mereka ke perguruan tinggi, tetapi gagal disebabkan oleh banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Tetapi tidak demikian halnya denganmu. Kamu masih dapat kuliah dengan lancar sampai saat ini, bukankah begitu? Ya sih, sebenarnya apa yang Mas sampaikan sangat benar. Saya yakin jika kamu berusaha semaksimal mungkin, kamu akan dapat mencapai tujuanmu dan mewujudkan cita-citamu. Jangan merasa malu dengan temanmu. Kamu pasti bisa memperbaiki prestasimu. Teruslah belajar dan biasakan untuk menyesuaikan dengan lingkungan agar kamu dapat berkonsentrasi dengan baik saat kamu belajar. Serta mintalah dukungan pada kedua orang tuamu untuk tidak menyalakan TV dan bermain gadget secara berlebihan saat kamu belajar. Bila memang itu menjadi salah satu faktor kamu tidak dapat belajar secara maksimal ataupun fokus. Ya Mas, mulai saat ini saya akan melakukan seperti yang Mas katakan. Tapi bagaimana saya harus menghilangkan rasa malu saya dalam bergaul dengan teman-teman saya? Saya rasa tidak akan ada masalah yang berarti, karena segala sesuatu tergantung pada diri kita sendiri. Jika kita mau membawa diri kita dengan baik, maka semua orang pun akan menerima kehadiran kita dengan baik. Cobalah untuk membuka diri dengan bergaul kepada teman-temanmu dan bergabung dengan teman-teman diri dari mereka, karena dengan kamu menghindar itu tidak akan menyelesaikan masalah. Baik, saya akan mencoba untuk melaksanakan dengan baik dari saran yang telah Mas berikan, meskipun mungkin saya butuh waktu yang enggak, yang cukup lama. Iya, memang begitu. Segala sesuatu tidak ada yang instan. Semua dan butuh proses. Lakukan secara bertahap serta pelan-pelan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Ya Mas, sekarang saya sudah paham dan mengerti apa yang harus saya lakukan. Memang harus begitu. Cobalah rubah cara belajarmu agar setiap belajar dapat memperoleh hasil yang baik. Cobalah mulai besok lakukan belajar di pagi hari setelah menunaikan ibadah sholat subuh. Karena udara dan suasana di pagi hari sangat sejuk dan tenang. Itu akan sangat berpengaruh pada proses belajar. Karena di saat pagi hari, pikiran kita masih fresh dan tidak terbebani oleh hal-hal lain. Ya Mas, mulai besok pagi mungkin akan saya coba apa yang Mas katakan. Yakinlah kamu pasti akan bisa berhasil dan dapat meningkatkan prestasimu kembali. Karena setiap manusia pasti akan mengalami suatu masalah. Tetapi jangan jadikan masalah itu sebagai keminderan, tapi jadikanlah suatu cambuk untuk terus maju dan menjadi lebih baik lagi. Ya, memang benar yang Mas katakan. Saya benar-benar sudah paham dan mengerti bahwa saya itu harus menerima semua dengan ikhlas dan terus belajar agar dapat menggapai cita-cita yang saya inginkan. Syukurlah, kamu sekarang sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang, bagaimana perasaanmu setelah menyampaikan semua permasalahanmu pada saya?
Terima kasih. Sekarang saya sudah merasa lega dan lebih tenang. Dengan saya bercerita kepada Mas, beban saya menjadi lebih sedikit berkurang. Apakah ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Mungkin tidak ada. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas saran dan masukannya eh, yang telah Mas berikan kepada saya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baiklah, sama-sama.